bengi kawula bengi sedaya sumati insyaallah. Alhamdulillah. Nah niku mangke ngoten niku. Mangke sedaya kebetahan jenengan apa terus ziarah ten niku napa sedaya pinten reginipun nggih mangke kalau aturake sampun napa fik sampun boten mudah. Niki mangke panjenengan ingkang ukur jagat monggo sampun semati belum ya dereng ngawuk wau kula nembe bil wau kok tidak haji kula ngaten sampun haji kula nggih niku mangke supados sedikit damel jagat niku langkung awal mbok menawi panjenengan ingkang diukur jakete kok mboten kleresan napa-napa mangke saged dibenderke malih ngoten dadak ngoten. Ana malih niki dereng wonten informasi napa awake dhewe niku pindhake gelombang setunggal napa gelombang kalih. Dadi sampun kula sampun aturake awal nika sepindah kula aturake bilih jadwal menika kita rencanake gelombang 1 berarti tindak songko Semarang di Indonesia dugi Medina rumiyin ngeten Medina ini gelombang 1 yang pami mati kok alhamdulillah pikantuk gelombang kalih berarti rodok mundur malih nggih mundur malih saka Indonesia langsung Mekah. Nek kula emot-emot Bapak Ibu KBNU utawi Kota Semarang umumipun biasanipun itu pikantuk gelombang kali biasanipun tapi memang nggih wonten ping pinten niku wonten gelombang 1 nggih kalau wingi sing 2 tegese gelombang 2 3 gelombang 1 niki kalau wingi niku nggih niku biasanipun gelombang 2. Nah gelombang 2 niku biasanipun mulai musim haji niku mulai tanggal pinten 7 Dzulhijjah niku ditarik mundur nek pengalaman kula 2016 niku kirang seminggu dugi umpamipun iki dugi Mekah mangke seminggu malih niku pun mulai haji siap-siap ten Arafah nggih boten sak banding nggih tapi nek munggo nalare menungso nggih penak simpi kan ngoten niku. Jane nek setunggal apa kali itu boten usah dipikir. Kali-kalipun nek diniati penak yo penak sedaya.
Kirang seminggu sampun siap-siap. Nah seminggu niku saderengipun saged ziarah wonten napa ten sekitar Arafah, Jabal Rahmah, ningali kosok kuwi wukuf ning kene to. Ketemuane Kanjeng Nabi Adam kali Siti Hawa ten Jabal Rahmah niku niki to. Oke, panjenengan monggo ten Mekah niku ampun gemebiar. Nggih, ampun gembe. Perhiasane diumpetke mawon. Itu sabiasa. Itu sabiasa. Arto umpamine pundi mboten kata-kata. Niki misale kedadosan kata iki. Penjabal rumah nalika kula niku 2016 niku napa niku living cost perso nggih sing entuk baten saka nggih sangu niku to nalika rumiyin kula niku 1.500 real nggih diparingi sanika 1.000 nggih separuh mulai sekolah tapi jika hari ping 3 kok kulanya ping kalih kok tapi bisa kayak saya nalika ten Jabal Rahmah minggah lho niku wonten kata sing napa ibarate panjenengan mangke ibarate ten pundi mangke manasik ten kota misalnya niku wonten sing potare-potare niku to muter iki niku niku makin nggih wonten mriku tapi di antara sekian sing muter niku wonten sing niat boten sae. Nah, tentu apa santos. Lah niku salehipun jamaah awake dhewe nalika niku kelangan 700 real. Eksaru. Jadi satu-satu. Wis sak cukup iki mawon dunyane tindak-tindak sak cukup mawon. Pakah niku mangke. Awake nggih nalika pawen nggih wonten nggih wonten pokoknya sing penting haji niku sing dikake Pak Yai niku sak semacam-macam. Ruwut niku nek sing sae. Lah sing kan gitu. Nggih, sing penting niate ngaten nggih ibadah sing kathah. Wonten mangke wayah-wayah panjenengan blonjo niki wonten mangke. Niku strik menungso saged gampil niku. Nggih, kudu wonten manasik blonjo niku kudu wonten. Toto bagus pinter kan. Nah, pramila lan niku mangke saged ziarah-ziarah teng pundi. Wonten mriku sekawan dosa dinten ibarate kok mboten kok klik Mekah niku nggih rugi lho nggih rugi mawi arto mboten nggih nek badhe ziarah utawi rekreasi niku mboten mawi arto tapi mawi bis Selamat bisa bisa melakukan di bensin ini bensin yang kudu nggawa alhamdulillah Pak Kasih satu terawih monggo terima kasih sampun kita kan nunggu Pak Kasih tapi supados bin ambekan rumiyin kan ambekan rumiyin kalau tak ngatur sekedar dan itu tentu terus awal itu mungkin terlibat di program ziarah terpundi mungkin nggak mungkin sambung mungkin kita program mungkin biaya ini kita ini mungkin betul wajib umpami panjenengan betul sanggup betul masalah apalagi apa nopo malih sing sepuh-sepuh itu nggih betul derek betul nopo sunnah tok ini panjenengan
umpami kok panjenengan sing sepuh malah justru ngrepotke ring sange malah justru mboten saengan ngoten. Tapi ini panjenengan kok pengen banget kiat, mangke monggo. Oh sing utami malih yen sewu Bapak Ibu. Kapan-kapan panjenengan ingkang wonten kesehatane sing boten fit utawi boten saged melampah lan sari utawi panjenengan sing programe kursi roda ngoten nggih mangke kawula kempalake keluarga mangke rembakan sing saedes pundi ngoten nggih mangke kapan-kapan lah mangke ningali wekdal sing radi longgar niki radi penuh niki terus mboten saged pun mawon iki monggo Pak Kasi kalau tarake kalau aturake saged paring ujangan-ujangan babagan ini kalau kan Bapak Kemenak kantor Kemenak Kota Semarang sami kalau Kasi niku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kota Semarang. Kalau kita mungkin ini lebih teknis ketimbang Pak Kemenang. Nah, ini lebih teknis. Mungkin ono bocoran-bocoran kok kapan bayari tahanan ini. Panjenengan wis mau digerutuk pertanyaan. Biyen kono panjenengan gamblang. Nah, jenengan tanggal kula, mangke kula tangkep Kemenak malih lho. Ratika doang, sakniki wonten panjenengan wis untuk siake pitakonan ingkang kuwara. Ngeten sampun kula aturake Pak Haji Mawati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'du. Hadratul muhtaram para alim, para kiai, para sepuh yang kami hormati pimpinan kami ya Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Abdul Wahid dan sedaya jajaranipun Pak Kiai Haji Sumarno, Pak Kiai Haji Pak Jono, Pak Kiai Haji Turumuti lan sanes-sanesipun ingkang wonten saged kula sebar setunggalan sedaya jamaah haji calon jamaah haji dereng jamaah haji muga mangke tahun 2024 bulan Mei saged diberangkatkan. Pertama ini insya Allah kloter pertama tanggal 11 Mei saliki Januari, Februari, Maret, April, Mei cepat 5 sasi dengan pun dados Pak Haji paring sehat sedaya. Alhamdulillah puji rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul bermuajah dalam majelis karena tempat ini tempat berkumpul para
mudah-mudahan ini betul-betul tempat yang mubarak. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita, termasuk umat beliau yang punya usia nanti, salat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin mungkin Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang sudah bersilaturahmi dengan panjenengan semua dan sedikit banyak sudah menyampaikan terkait dengan kebijakan atau persiapan penyelenggaraan haji tahun 2024. Tapi memang dalam beberapa hari ini atau dalam beberapa minggu ini beberapa kebijakan yang dulunya itu diterapkan ternyata bergeser. Jadi walaupun sampai sekarang ini belum ada keputusan presiden, belum ada perpresnya tentang pelunasan, belum ada petunjuk teknisnya, tetapi dari informasi yang kita terima dan mungkin panjenengan sudah menerima karena ini belum di media, disampaikan oleh Pak Menteri, disampaikan oleh Pak Dirjen terkait beberapa kebijakan yang tahun kemarin itu tidak dimunculkan, tetapi untuk tahun ini, untuk tahun 2024 ini insya Allah dimunculkan kembali. Kalau panjenengan mungkin kemarin tahun 2023 itu tidak ada pendampingan sehingga ada yang mundur pendamping, insya Allah di tahun 2024 ini, tapi lebih insya Allah karena belum ada itu insya Allah nanti dimunculkan dan nanti kita bisa seberapa kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini baru saya bicara. Bahwa penyelenggaraan haji itu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Di bawahnya derivasinya itu banyak sekali aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Di antaranya Undang-Undang Nomor 34 tentang pengelolaan keuangan haji, tentang PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan haji, sampai pada yang kemarin itu terkait dengan istilah haji. Kalau panjenengan sekarang ini akan pelunasan, panjenengan harus sudah dinyatakan istilah, dan itu adalah wajib bagi calon jamaah haji yang akan melaksanakan pelunasan. Sehingga kalau misalnya panjenengan belum ke puskesmas, belum screening kesehatan, screening itu listrik, kalau screening itu screening kesehatan tahap pertama, tahap kedua, belum di-upload datanya, belum dinyatakan istiqomah, panjenengan tidak bisa pelunasan. Ini Bapak Ibu rencana perjalanan haji tahun 2024, pra operasional haji itu kita sudah mengidentifikasi jamaah yang berangkat tahun 2024, kita sudah ada datanya, dan mudah-mudahan panjenengan semua yang di sini termasuk dalam data jamaah BHMS tahun 2024. Karena memang setiap hari itu bergesernya karena beberapa hal, ada yang meninggal sehingga posisinya itu naik ke atas, atau dia termasuk calon jamaah haji yang dinyatakan ada. Tanggal 11 Mei itu awal jamaah haji masuk asrama. 11 Mei. Jadi kalau sekarang ini Januari berarti tinggal 4 bulan. Rakoso dengan lebih-lebih semangat haji. 4 bulan itu cepat kan? Cepat. Ya. Kemarin saja masih 2023, ternyata satu hari berikutnya 2024. Gitu. Gitu. Dari 2023 itu satu hari berikutnya itu kemudian ternyata 2024. Sehingga cepat gitu. Kemudian tanggal 12 sampai 23 ini gelombang pertama berangkat ke
Arab Saudi. Kemana? Ke Madinah. Ya. Jadi gelombang pertama itu yang awal itu berangkat ke Arab Saudi menuju ke Madinah. Sebanyak di Madinah berapa hari? 8 hari, hanya 39 kali sholat waktu. Kalau 8,5 hari itu baru 40 waktu. Biasanya di sana ada spelling waktu setengah hari, sehingga bisa melaksanakan arba'in secara lengkap 40 waktu jamak dengan imam masjid Nabawi itu arba'in. Kemudian tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli itu gelombang pertama mulai eksodus ke Mekah. Jadi sudah 8 hari, kemudian 8,5 hari, kemudian berangkat menuju Mekah. Dan seterusnya. Jadi kalau bacakan semua selesai, dan seterusnya sampai terakhir tanggal 22 Juli 2024 ini batas akhir penyelenggaraan ibadah haji. Puncaknya adalah di Arafah tanggal 15 Juli 2024. Ini Bapak Ibu, penyelenggaraan ibadah haji adalah sebagai tugas nasional. Kementerian Agama dalam hal ini adalah sebagai leading sektor untuk mengorganisasikan seluruh elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jadi pengorganisasian di bawahnya ada Menteri Agama, kemudian Dirjen PAU, kemudian ada Kanwil Kemenak seluruh provinsi, ada kantor urusan haji di Jeddah, kemudian ada Kankemenak kabupaten kota, kemudian KUA kecamatan, ada 547 satker penyelenggara haji dan umroh. Saya itu termasuk di 547 satker. Kalau ini sendiri, gitu. Nah, KUA kemarin panjenengan mendapatkan surat itu karena kita minta kepada KUA untuk menyampaikan surat kepada calon jamaah haji. KUA dalam hal ini kita libatkan secara penuh, baik penyampaian informasinya maupun penyelenggaraannya. Nanti pada saatnya panjenengan akan mendapatkan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama itu di KUA masing-masing kecamatan. Sehingga nanti kita minta kepada pimpinan KPU semuanya itu ketika ada penyelenggaraan manasik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan dan kabupaten kota, nanti untuk di-off-kan penyelenggaraan manasik yang ada di KPU. Pengkoordinasian Kementerian Agama sebagai leading sektor bekerja sama dengan seluruh elemen BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi uang panjenengan yang panjenengan setorkan itu bukan di Kementerian Agama. Itu bukan pulau Singapura. Kemarin itu wonten jamaah haji pembatalan karena kesusu, pokoknya uang dicairkan saniki. Uang ini pun padun butuh. Dan itu makanya itu buat Kementerian Agama kita harus mengajukan ke pusat, dari pusat nanti kemudian disampaikan ke BPKH. Jadi prosesnya itu buatan cepat ya. Jadi sekitar 3 minggu itu baru cair. Terus pokoknya saya tidak mau tahu, saya minta 2 hari. Mungkin saya setuju. Kalau itu kan menabung 10 tahun. Dan saat itu kalau batalkan itu jajannya di usaha itu mau 2 kali lipat. Nanti usaha itu berhasil yang belum. Mantel. Terus itu baik. Jadi uang jamaah itu bukan di ini, tetapi bukan di Kementerian Agama, tapi di Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Jadi BPKH. Ada Kementerian Perhubungan terkait dengan transportasi dan transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebagainya. Kemudian ada Kemenkes terkait dengan kesehatannya, kemudian terkait dengan paspor dan visa, kemudian dengan visanya, kemudian Kementerian Keuangan dengan
gitu. Ada pengukuhannya. Ini semuanya terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, ini. Bapak Ibu, perencanaan ibadah haji reguler yang pertama adalah penetapan dan pengisian kuota. Nanti ada rinciannya. Jadi kita ini kuotanya itu berapa sih? Kuotanya 221.000 se-Indonesia. Kemudian ada tambahan kuota sebanyak 20.000. Nah, ini untuk siapa saja? Ini kita jelaskan. Kemudian penetapan BPIH, ini yang kita tunggu. Informasinya tanggal 9 ya. Informasinya tanggal 9 sampai tanggal 7 Februari. Tetapi sampai sekarang kita belum menerima keputusan presiden atau ketetapan. Apakah nanti tetap tanggal 9 atau lebih mundur lagi kita belum tahu. Tetapi yang jelas yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin adalah tanggal 9. Mudah-mudahan besok sudah ada ketetapannya. Jadi nanti ada ketetapan presiden, Kepres, kemudian ada KMA, kemudian ada petunjuk teknis terkait dengan pelunasan. Kemudian penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Akomodasi terkait dengan penginapan panjenengan di sana, di lokasi konsumsi mana seperti apa, transportasi dan kesehatan segala itu nanti semuanya yang ngurus itu pemerintah. Jangan pokoknya tinggal duduk semangat dan tolong itu lebih balik itu aja dan sebenarnya BDN dengan nasi. Oke, sebenarnya terus pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji dan visa, paspor sudah pada membuat semua. Ini perlu saya tegaskan. Saya itu masih ada 340-an jamaah yang sekarang ini antara segala kalau belum saya belum tahu. Makanya setiap hari saya Pak Wakil Pak Budi, Wakil paspor itu belum Pak, sudah semua. Nah masa saya masih kekurangan 340 sampai sekarang. Baik. Ini sudah semua gitu. Sampai dikumpulkan semua. Nasi mana berarti derek. Nasi derek langsung. Yang cadangan dulu Pak. Memang? Yang cadangan dulu. Cadangan makin kok jelas. Seperti saya ini paspor yang berhak lunas kemarin Pak Surati di September sudah membuat paspor, sudah dikumpulkan. Alhamdulillah. Tapi kita ya belum kabeh sampai ke kantor dulu. Nanti coba saya tanyakan Pak. Baik. Penetapan PPIH penyelenggara panitia penyelenggara ibadah haji baik di Arab Saudi maupun di kloter. Ada petugas kloter, ada pembimbing ibadah kloter, ada tim kesehatan yang terdiri dari dokter dan 2 paramedis. Itu yang nanti mendampingi panjenengan dalam satu kloter itu menuju ke Arab Saudi, mendampingi dalam segala hal. Masalah teknis panjenengan punya masalah apa nanti yang menyelesaikan itu Pak Dokter. Yang terkait dengan bimbingan ibadah nanti bisa ditanyakan dengan pembimbing ibadah. Kalau kesehatan tanahnya kepada tim kesehatan. Nanti ada 5 tim yang mendampingi panjenengan, 5 tim PPIH yang mendampingi panjenengan. Dalam satu kloter. Kemudian PPIH Arab Saudi itu yang menjemput panjenengan di sana, yang memfasilitasi semua kegiatan panjenengan di sana itu adalah PPIH Arab Saudi. Kemudian proses pemberangkatan, nanti jadwalnya kita atur setelah kita susun kloter, susunan kloter, kemudian parametersnya kita serahkan ke kantor, kita sudah mendapatkan pemberangkatan, maka panjenengan siap untuk diberangkatkan. Dan Kota Semarang tahun kemarin itu mendapatkan kloter awal. Jadi pelunasannya harus mepet, mendapatkan kloter awal, kloter 8, 9, 10, 11, 12. Persiapannya agak kepuntal-puntal prosesnya. Dan terburu-buru kemarin
Mudah-mudahan untuk tahun ini, karena kemarin itu kita di awal, di kuartal awal, mudah-mudahan kalau berdasarkan Qur'ah kloter pada tahun 2019 dan kita kemarin itu juga menghitung Qur'ah tersebut, maka untuk tahun ini, tahun 2024, insya Allah kita ada di gelombang 2. Di gelombang 2 paling akhir. Gelombang 2 paling akhir. Insya Allah seperti itu. Tetapi ini kalau masih mengacu kepada Qur'an tahun 2019. Nah, karena kemarin itu masih mengacu Qur'an di tahun 2019, maka kita mendapatkan di kuartal awal. Di kuartal awal. Karena kemarin sudah di kuartal awal, maka sekarang nanti bergeser di kuartal akhir. Jadi panjenengan harus kemana dulu? Ke Mekah dulu. Jadi untuk melaksanakan umroh, kemudian haji dulu baru Madinah. Itu seperti itu. Kemudian rangkaian Al-Husna panjenengan kersa Arafah, Musdalifah, Mina. Ini adalah rangkaian puncak haji. Panjenengan akan diberangkatkan menuju Arafah tanggal berapa? Tanggal 8, kemudian tanggal 9 melaksanakan wukuf, kemudian mabit di Musdalifah. Setelah mabit di Musdalifah, nanti panjenengan menuju ke Mina untuk melempar jumrah akobah. Kemudian nanti selama 3 hari di Mina. Kemudian setelah itu, kalau gelombang 2, berarti panjenengan setelah selesai rangkaian haji, kemudian berada di Madinah untuk menuju ke berada di Mekah untuk menuju ke Madinah. Nah, dalam masa menunggu ini yang panjenengan harus isi dengan hal yang bermanfaat. Karena rata-rata biasanya harus rangkaian haji selesai terus ini berunjuk-unjuk. Apalagi gelombang pertama kemarin itu saya pernah tugas di Madinah. Itu pengalaman kalau misalnya orang yang sudah gelombang pertama itu datang, itu di sana haji itu masih lama, nunggunya masih lama. Itu sentak sih. Karena nunggu. Tasnya itu sebab sih. Di sini apa ya itu. Soalnya belanja itu kan mereka bukan napa kroso. Tuku bakso 20.000 ning kene ning ono 20 real. Ngertine 20.000. Nggih, padahal 20 real itu pinten? 80.000 itu jadi bakso Pak. Padahal panjenengan samune ber 1.000 real misalnya. 1.000 real. Ngerti tekan muka wayah haji tak. Untungnya baru hajian terus berangkat pulang. Nah itu susah. Ngerti napa fotonya nampaknya oleh-oleh nanti. Nah ini Bapak. Ini proses pemulangan. Insya Allah nanti kalau misalnya jadi, ini juga belum pasti. Tetapi ini ancar-ancarnya panjenengan itu di gelombang 2. Nanti panjenengan berangkat ke Madinah, setelah dari Madinah baru pulang ke Indonesia. Rencana penyelenggaraan ibadah haji ini porsi kuota kita 221.000, kemudian mendapatkan tambahan 20.000. Kemudian keberangkatan awal di Tanah Suci itu bulan Mei tahun 2024 tanggal 11 itu. Kemudian yang harus panjenengan lakukan sebelum pelunasan adalah pemeriksaan kesehatan sampai dinyatakan istiqomah. Mudah-mudahan ini sudah berjalan semua, karena saya tanya Pak Dr. Maulana tadi pagi itu masih proses. Nah, prosesnya sejauh mana saya juga belum tahu. Dan mudah-mudahan sampai tanggal 9 itu panjenengan sudah dinyatakan istiqomah. Kalaupun misalnya belum, pelunasan itu berjalan selama 1 bulan. Jadi panjenengan orang perlu moyak-moyak puskesmas. Saya ini mau pelunasan tanggal 9 sampai sekarang belum diperiksa. Saya pokoknya dinyatakan istiqomah baru satu. Jadi saya puskesmasnya terbatas, gitu. Puskesmasnya terbatas. Sehingga panjenengan nanti kalau misalnya sudah dijadwalkan, insya Allah kalau jadwal sudah semua. Sudah gitu. Jadwal untuk screening kesehatan tahap kedua sudah. Rumah sudah semua. Alhamdulillah. Kemudian pelaksanaan bimbingan manasik haji nanti kita laksanakan setelah pelunasan.
Panjenengan di sini mendapatkan berapa paket bimbingan? 50 kali. Oke. Kembali. Sampai materi ini diulangi kabeh. Apa tuh ya? Ya alhamdulillah. Jadi nanti Kementerian Agama akan menyelenggarakan manasik haji tingkat kecamatan itu sebanyak 6 kali, ya, dan tingkat kabupaten kota sebanyak 2 kali, ditambah dengan manasik yang dari KPIH. Kalau dari rumah gratis, nah itu membayar betul-betul. Kemudian keberlakuan regulasi baru terkait kewajiban pelaksanaan pembayaran penyembelihan hewan dam. Nah ini dam. Sekarang ini baru diupayakan Bapak Ibu. Dam itu kan untuk haji tamattu itu wajib dilaksanakan, dan Indonesia, jamaah haji Indonesia semuanya pasti haji tamattu. Artinya semuanya itu harus membayar dam. Nah selama ini ketika dam itu disembelih di Arab Saudi, itu harinya kemana kita kan tidak tahu. Ya, baru disembelih terus bopong atau didol atau terus dibuang, kita tidak tahu. Ya, yang penting tujuan menyembelih dam sudah terlaksana. Tetapi pemanfaatan dam itu sendiri bagi kita orang Indonesia, walaupun kita juga tidak tahu ternyata di sana didistribusikan kemana, sudah kita tidak tahu. Tapi bagi kita orang Indonesia itu banyak yang tidak tahu. Bagi sembelih itu ternyata harus bopong. Ya pokok apa meh di sate kabeh, wong siji mangan wedhus siji, atau dibuat apa. Makanya pemerintah ini berupaya untuk bagaimana agar dam itu bisa didistribusikan lagi ke Indonesia, digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, terutama bagi warga yang terkena dampak stunting. Nah, itu kan dengan daging-daging kambing itu yang banyak isinya itu kan banyak manfaat. Nah, tujuannya ke arah sana. Nah, regulasinya kemarin sudah dicoba, dengan mendistribusikan daging dam itu ke Indonesia bagi petugas haji. Jadi petugas haji yang jumlahnya 4.000 sekian, itu dagingnya itu dikalengkan di sana, kemudian dikirimkan ke Indonesia. Nah, rencananya ini tidak hanya untuk petugas haji, tapi semua jamaah haji itu nanti daging korbannya atau daging damnya itu nanti akan didistribusikan ke Indonesia. Pengalengannya akan di sana. Nanti ada kerjasama antara Kementerian Agama dengan Basnas sebagai pihak distributor dan pengelola dan lain-lain, termasuk pihak perhubungan, karena itu nanti diangkut kapal. Jadi pesawat kita kemahalan mau diangkut kapal. Kapal kira-kira ya transaksi lebih kok. Kira-kira seperti itu. Tetapi ini masih untuk dibicarakan. Nah, imbasnya Bapak Ibu, panjenengan damnya itu langkah sekitar 600 rial karena untuk biaya pengalengan dan sebagainya. Kalau biasanya 800 rial panjenengan, tetapi jenengan bayar dam disembelih di sana, tidak tahu manfaatannya, kemudian dibandingkan dengan dam itu didistribusikan lagi ke Indonesia, dimanfaatkan sepenuhnya untuk program pengentasan kemiskinan. Kira-kira jenengan bayar 600 rial, kalau 400 rial nanti tenanin, ikhlas. Alhamdulillah, muga-muga tenanan. Jadi regulasinya baru diatur. Tidak tahu nanti bisa diterapkan untuk tahun ini apa? Kita nunggu regulasi. Tapi kemarin sudah jalan, untuk yang petugas sudah jalan kemarin. Ini Bapak Ibu perencanaan haji, kuota haji itu 92% itu untuk haji reguler. Lanjutnya ini termasuk haji reguler, haji yang bayarnya lebih murah. Nah, haji khusus itu haji yang bayarnya lebih murah.
larang, tapi kalau baik sebenarnya nama dua nih, gitu. Semoga panjenengan makhluk kabeh. Nah, haji reguler ini 92% ini diperuntukkan untuk jamaah haji yang kuotanya masuk tahun berjalan, kemudian untuk PHD, ya, untuk petugas KBIHU, pembimbing KBIHU. Jadi pembimbing KBIHU sekarang ini ada kuota khusus, orang perlu ngantri, tetapi dia jika memenuhi syarat maka dan mengajukan, maka dia berhak untuk bisa diberangkatkan. Tapi bayarnya full, bayarnya ini 93 juta. Nah, panjenengan kan bilang 56 aja pun wonten 50 selama juta kan tabungan tinggal nambah sidik ya. Oh kata. Kita tahu langsung sini 31 juta. Pembagian total berdasarkan provinsi, jumlah penduduk muslim per provinsi, proporsi daftar tunggu per provinsi. Haji Forda, Bapak Ibu, pengen jenengan langsung soal atau daftar ini haji Forda. Kalau 175 juta. Lagi daftar, maksudnya tidak daftar di Kementerian Agama. Boten. Nah, daftar itu untuk daftar. Kalau 175 juta itu langsung berhubungan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Karena visanya itu bukan visa haji, tapi visa mujamalah, visa undangan Arab Saudi. Dengan keren diundang Raja Arab Saudi. Saya bisa undangan. Kalau 175, tapi bayar. Nah, saya undangan tenangnya baru bayar. Gajian kota ini tidak dikelola oleh pemerintah, sehingga misalnya ada masalah-masalah yang terkait dengan gaji Forda sebenarnya itu bukan tanggung jawab, tetapi bagaimanapun karena itu adalah warga negara Indonesia, maka pemerintah juga wajib untuk memberikan perlindungan kepada jamaah haji. Pembagian kota ini, kuota haji normal 221.000, haji reguler ada 203, haji khusus ada 17.000, tambahan kuota 20.000, ya, haji regulernya dapat tambahan 18.000 sekian, haji khususnya dapat tambahan 1.600. Kuota normal dan tambahan ada 241, haji reguler ada 221.000. Total jamaah haji reguler dan kuota normal dan tambahan sebanyak 221.720 itu meliputi jamaah nomor urut porsi yang dinyatakan berhak untuk berangkat tahun berjalan. Dalam hal ini tahun 2024 itu sebanyak 190.897. Kemudian jamaah haji prioritas lansia. Prioritas lansia itu sebenarnya dia itu belum berangkat. Daftarnya lagi 5 tahun misalnya, tetapi karena usianya dia diberi kesempatan untuk berangkat lebih awal. Lansia, prioritas lansia itu sebanyak 10.166 jamaah haji. Dan untuk Jawa Tengah itu ada sekitar 1.500. Kota Semarang itu ada 52. Usia itu diurutkan berdasarkan usia tertua. Dia yang sudah terdaftar selama 5 tahun diurutkan berdasarkan usia tertua itu sampai batas akhir kuota. Jadi kuota lansia itu 5% dari kuota nasional. Kalau Jawa Tengah kuotanya 30.000 dan tambahan 3.000, 33.000 itu sekitar 1.500. Nah, usia tertua itu adalah kalau di Jawa Tengah kemarin itu 106 tahun. Ya, sudah 106 tahun, tapi kemarin sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang yang tertua itu 102. Masih ada ya, 102. Sehat ya, yang sehat. Mungkin panjenengan lebih sehat. Makanya optimis mawon.
Saudi wis mawon sehat. Usia 102 mawon sehat. Misalnya kemarin itu jamaah haji Kota Semarang, mohon maaf yang meninggal di sana itu ada 6 dan hanya 1 orang yang dengan prioritas lansia itu yang meninggal. Yang 5 orang itu malah justru yang muda-muda. Di luar prioritas lansia, yang jelas di luar prioritas lansia. Makanya masalah usia itu baru dipatokan. Usia tertua 102, usia termuda itu 83 tahun untuk Jawa Tengah. Ya, panjenengan sekarang usianya itu dari 60, 70 itu pun biasa. Tasnya imut-imut, tasnya remaja, gitu. Tasnya remaja. Biasanya muda mohon usianya 83 tahun. 83 tahun itu masih ada plusnya, plus berapa bulan itu ada salah. Kota Semarang itu usia tertua untuk saat ini 96 tahun. Itu ada 96, yang termuda itu 83, kelahiran 39. Makanya kemarin itu ada jemaah haji yang datang ke kantor, usianya baru 82. Saya kok belum dipanggil-panggil, daftarnya baru 6 tahun. Saya ini tetangga saya itu saja yang usianya lebih muda itu sudah dipanggil, Pak, usianya berapa? 79. Aku baru dipanggil, kalau kan usianya 82. Dan jenengan daftarin kapan? Kalau daftarin 6 tahun, tetangganya jenengan daftar kapan? Kok baru tetangganya jenengan memang posisinya masuk tahun ini ya, Mbak. Jadi tetangganya itu masuk porsi tahun ini. Ya wajar kalau usianya 79 dipanggil tahun ini. Tapi kalau untuk prioritas lansia ya usianya 83 tahun. Itu kelahiran 42. Saya minta mudah-mudahan tahun kita dipanggil. Tapi nak corong kemarin ini jajannya di tahun 2032. Tahun 2033 baru dipanggil. Gitu. Kemudian pembimbing KBIHU. Ini tadi yang saya jelaskan itu jumlahnya 685 se-Indonesia. Kota Semarang biasanya mengajukan ini kemarin mengajukan besok mengajukan lagi. Pokoknya kan tuh, enggak pernah pasti yang kesulitannya. Ya alhamdulillah ini Pak Kantor tahun depan tahun ini mengajukan porsi pembimbing tadi. Kemudian untuk petugas haji daerah itu ada 1.572. Ini sebenarnya harusnya ada PPIH Arab Saudi dan PPIH Qatar yang jumlahnya mencapai 4.000, tapi tidak masuk di sini. Ini sebaran kuota Bapak Ibu. Jawa Tengah itu 3 besar se-Indonesia. Yang pertama itu Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, baru Jawa Tengah. Itu kuotanya ada 30.377, kemudian tambahan kuota 20.000 mendapatkan 3.095. Jadi 33.472. Bawahnya itu totalnya harusnya 241, tapi salah nih, 421. Nah ini masuk Kota Semarang. Tahapan persiapan dan penyelenggaraan haji Kota Semarang. Verifikasi data sudah kita laksanakan sejak di bulan September. Kita juga selalu koordinasi dengan Pak Yai Wahid dan yang lainnya untuk verifikasi data, kemudian pembayaran paspor itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian screening kesehatan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian verifikasi data jamaah berhak lunas. Nah ini verifikasi data ini masih berjalan. Beda dengan yang di awal. Kalau yang di awal itu kan masuk kuota. Tapi kalau yang ini yang masih berjalan ini verifikasi data jamaah haji berhak lunas. Karena ada beberapa nomor porsi yang dia itu seharusnya berangkat sekarang ini diblok. Dia sudah harus berangkat di tahun 2019 tapi tidak melunasi 2019 ke atas. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Jadi porsinya itu seharusnya dia harus bisa berangkat tahun 2019 tetapi tidak pelunasan tahun 2019 ke atas, 2018, 2017 dan seterusnya itu
untuk tahun ini diblok sehingga tidak bisa pelunasan. Ada tidak kira-kira sudah pernah dipanggil di tahun 2019, ya, tetapi tidak menyatakan tidak berangkat di tahun itu. Ada, betul? Alhamdulillah, betul. Soalnya kalau di pas-pas misalnya di blok mesti pada diprotes, berkantor mesti berprotes. Karena Kota Semarang sendiri itu banyak, jadi ada sekitar 200-an itu porsi batu yang dia itu seharusnya berangkat di tahun 2019 ke atas, bahkan yang harusnya dia itu berangkat di tahun 2008. Itu porsinya masih aktif sampai sekarang. Dan setiap tahun muncul. Kalau setiap tahun muncul artinya jamaah yang ada di bawahnya itu tidak bisa naik. Kalau sekarang ini diblok, maka jamaah yang ada di bawahnya itu bisa naik. Makanya kebijakan ini sebenarnya ini sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang itu di tahun 2019, tapi bisa dijalankan di tahun ini. Pembinaan manasik belum berjalan, persiapan pelunasan haji kita masih menunggu Kepres, menunggu KMA, walaupun pelunasan itu tinggal 2 hari, mudah-mudahan besok segera segera terbit Kepresnya sehingga lanjutnya juga segera mendapatkan kepastian, ya. Kemudian pelaksanaan biovisa. Nah, ini mesti banyak yang tanya. Saya itu ditanya di grup-grup itu biovisanya kapan? Biovisa itu biovisa bio itu biologi itu bio itu bisa. Jadi biovisa itu adalah pendaftaran pengajuan visa secara online yang seharusnya itu dilakukan oleh jamaah haji sendiri dengan menggunakan aplikasi visa Arab Saudi Visa Bio. Aplikasinya itu namanya, menggunakan HP Android maksimal atau minimal 10 apa ya, yang pokoknya ono ketentuan nih. Kalau yakin tidak semuanya punya ya. Nah, mulai sembah ini gue HP berat tahu. Nah, makanya nanti kita fasilitasi. Jadi nanti kita fasilitasi, nanti kita akan koordinasikan dengan KBH-nya masing-masing. Kalau dengan NU ya dengan NU nanti bagaimana teknisnya, apakah nanti biovisanya itu difasilitasi di sini atau nanti kita undang ke kantor. Tapi sepertinya kalau misalnya kita undang semuanya di kantor dengan waktu selama 3 bulan ini, karena Maret itu harus sudah selesai, hanya 2 bulan itu biovisa tidak akan selesai kalau kita sendiri yang menangani. Maka kita minta nanti keterlibatan dari KBH untuk bisa membantu memfasilitasi biovisa calon jamaah. Biovisa ini intinya panjenengan itu direkam wajah, paspornya dipoto, direkam wajah, sidik jarinya semuanya di scan pakai HP. Nah, yang muangel itu biasanya sidik jari. Kemarin, tahun yang kemarin itu sampai 3 bulan ada beberapa jamaah yang tidak bisa biovisa. Setiap hari ke kantor, ternyata gagal terus. Dan ternyata sampai pada saatnya pemberangkatan, terus seperti makasih walaupun orang visanya belum dia bisa bilang gitu. Akhirnya sampai di download, ternyata sampai di download dan itu di biovisa sekali di sana itu berhasil. Nah, ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya selama 2 bulan itu artinya harus deg-degan ini resonankan dia. Karena itu syarat wajib biovisa. Ternyata sampai di download bagi biovisa sekali itu bisa. Dan yang sudah berhasil biovisa di sana ternyata banyak yang minta untuk diulang. Kemarin seperti itu. Sehingga kenapa kemarin itu sampai ada pergeseran jamaah haji dari kloter 10 ke kloter 9, dari kloter 9 ke kloter 8, itu karena persoalan biovisa. Sudah direkam, sudah dinyatakan berhasil, tapi di sana, di Arab Saudi itu tidak terbaca, sehingga diminta untuk diulang. Nah, padahal kalau sudah di download dan karek mangkate pengajuan visanya ke kuntal-kuntal, mungkin kemudian bisa gabung sama kloternya. Akhirnya
yang biovisanya itu mundur, yang tidak bisa biovisa digantikan dengan jamaah di kloter bawahnya yang biovisanya sudah berhasil dan visanya sudah jadi. Kemarin banyak sekali terjadi seperti itu. Mungkin panjenengan juga ada di antara saudara-saudara panjenengan ini yang mengalami kejadian itu. Nah ini permasalahan nasional kemarin, permasalahan nasional yang terkait dengan biovisa. Ternyata sudah di biovisa, datanya paspor yang direkam di biovisa itu gesek sidik. Yang seharusnya itu ada hurufnya E, ternyata di situ jadi I. Padahal sudah dinyatakan sukses. Ternyata itu tidak itu ditolak oleh Arab Saudi sehingga harus diulang. Dan itu ketahuannya pada saat di download atau di implementasi lainnya. Sehingga banyak kejadian kemarin yang kloter 9 itu kita ajukan ke kloter 8, yang kloter 8 kita mundurkan karena visanya belum jadi. Kemudian kloter 10, kloter 11, 12 sebetulnya minum panjenengan aman tadi kemarin. Kloternya ada yang bergeser, tapi KBH-nya aman, tidak bergeser. Nah itu yang terkait dengan biovisa. Kemudian nanti ada penyusunan kloter Bapak Ibu. Setelah pelunasan manasik, kemudian biovisa, kita susun kloternya. Karena jamaah haji KBHU NU ini jumlahnya 200, padahal satu kloter itu ada 370 dan 355, maka nanti kita gabung dengan jamaah dari unsur lain, apakah dari KPIA atau dari Mandiri. Yang Mandiri itu juga banyak, sehingga nanti kita kombinasikan. Kemudian pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan. Ini nanti teknisnya sepenting panjenengan sudah tahu jadwalnya, kapan angkatnya, gitu, tinggal berangkat. Nanti sing ribet itu pulau dan lain-lainnya. Dengan boleh syukuran yang omah, gitu, nopo tamu, tapi ojo agak-agak nopo tamu, nanti keselen malah salah demanda, gitu, sakit keselen salah demanda. Ini data jamaah haji Kota Semarang, menurut porsi, ya. Jumlahnya jamaah haji Kota Semarang itu ada 1.808. Ini data terbaru yang kemarin kita verifikasi. Di awal dulu ada 2.103 kan, tapi karena kemarin porsi Batu itu di blok sehingga datanya turun menjadi 1.808. Kemudian tambahan urut porsi ini ada 99, ya prioritas lansia ada 52, cadangan ada 428. Nah ini cadangan. Nomor porsi Batu ini yang tadi saya jelaskan, porsi berhak lunas tahun 2019 ke atas dikeluarkan dari data berhak kecuali yang telah membuat surat pernyataan kesambutan berangkat di tahun 2024. Nah, mereka tidak membuat surat pernyataan, ya harus membantu lah, ya, membeku. Jadi kalau tidak bisa berangkat untuk tahun ini. Ini data calon jamaah haji Kota Semarang berdasarkan usia. Saya sepuh usia 80 tahun ke atas banyak, ya, 74 jamaah ini 84 tahun. Walaupun berarti mungkin 80-an tahun yang prioritas lansia. Menjadikan kita masih muda. Padahal 3 nih, prioritas iya. Oh jangan ada tadi. Porsi saat ini apa yang prioritas? Yang prioritas. Oh yang porsi saat ini itu ada 74. Yang 52 tadi prioritas lansia. Yang sisanya adalah memang dia punya porsi tahun ini. Usia 70 sampai 79 itu ada 143. Usia 60 sampai 69 512. Itu banyak. Jadi ini konfigurasinya seperti ini. Nah kemarin itu ada jamaah daftar ke kantor usianya 50 tahun, 55 ada salah. Jadi minta dicepatkan. Kalau itu usianya 55 tahun loh Pak.
non dicatat lah orang jamaah haji ya usianya semua itu sedata tahun 2012 itu usianya 55 di mangkat saniki itu saniki jumlah menentukan di sekitar usia 70 itu jadi sekitar 55 saya mau ini panas itu jadi pengennya daftar langsung diberangkatkan mesin ngantri sampai ke Quran beli kata akhir sampai 12 tahun jadi 12 tahun 11 tahun 12 tahun ya sekitar 12 tahun ini Bapak Ibu untuk pelunasan gaji insya Allah nanti mudah-mudahan jadi tanggal 7 saya penting duitnya disiapkan sih ya tanggal 9 tanggal 7 hari ini ya tanggal 9 saya penting duitnya masih sebenarnya duitnya masih pelunasnya kapan langsung belum orang perlu dicicil mau jaringan itu buat dulu ini tabungannya gak pernah ratusan juta nah ini kan ketok dengan kabel ini keluar dulu ini ketok kabel nah ini ketok jadi pelunasan BP Bapak Ibu BP itu yang panjenengan nanti setorkan. Kalau BP enggak, BP itu biaya penyelenggaraan ibadah haji yang jumlahnya 93 juta. Tapi kalau BP itu yang biaya perjalanan ibadah haji yang panjenengan setorkan. Panjenengan sudah punya 25 juta, tinggal nambah sedikit. Betul? Nah, dibandingin sama 20 juta kan sih. Iya. Nah, berangkatnya yang 3 sekarang ya kosong. Tapi kan sebenarnya nonton. Nah, ya sebenarnya nonton. Ya, biayanya sidik. Misalnya murah tapi dengan baru gada, pilih budi. Biayanya akeh tapi dengan gada, bayar tapi biayanya sidik tapi baru sakit bayar. Pilih benar tapi song. Jadi pelunasan BP itu adalah diperuntukkan untuk jamaah haji yang berhak lunas tahun berjalan. Dalam hal ini adalah tahun 2024. Usia paling rendah 18 tahun. Kalau panjenengan ada yang usianya di bawah 18, berarti belum bisa pelunasan. Karena saya lihat di sini, insya Allah sudah 18 tahun ke atas semua. Ya, apakah ada? Karena kalau pendaftaran itu usianya 12 tahun kan? Dengan masa tunggu yang sekian lama, maksud yuk ketentuannya usia paling rendah 18 tahun. Kira-kira wonten belum? Wonten. Jamaah haji yang melimpahkan, ya, misalnya ada jamaah haji yang meninggal, kemudian dilimpahkan kepada ahli warisnya. Dan usianya belum sampai 18 tahun, dia tidak bisa berangkat walaupun porsinya berangkat tahun sekarang. Sehingga makanya ada ketentuan berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian memenuhi syarat kesehatan istiqomah. Panjenengan sudah dinyatakan istiqomah oleh tim kesehatan, panjenengan bisa untuk melakukan pelunasan. Jamaah haji belum pernah melaksanakan, calon jamaah haji belum pernah haji minimal 10 tahun. Walaupun melalui haji plus, panjenengan punya haji punya porsi reguler, kemarin punya haji plus, berangkat lewat plus itu sudah berangkat, panjenengan datanya akan blok. Jadi tidak bisa berangkat. Kemarin ada 4 orang atau 5 orang itu jamaah yang terindikasi dia sudah berangkat melalui haji khusus, sehingga dia untuk tahun ini datanya di blok tidak bisa berangkat karena kurang dari 10 tahun. Tidak berlaku bagi jamaah haji reguler yang bertugas sebagai DRD. Mudah-mudahan Pak Goro ini besok diterima. Kita doakan bersama karena beliau ini calon DRD, ya. Mudah-mudahan diridhoi Allah. Itu tidak
tidak berlaku 10 tahun. Iki mangkat, sesuk mangkat bisa menang. Atau pembimbing KBHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Ya, insya Allah nanti Pak Yai Handor rencananya mau melalui jalur pembimbing tadi ya. Ini Bapak Ibu biaya 56 juta ini kilo-kilo karena masing-masing bagasi itu berbeda. Jawa Tengah SOC dengan SUB itu lebih mahal SUB. SUB itu Surabaya karena penerbangannya lebih jauh Surabaya dengan embarkasi yang lebih ke sana lagi itu lebih mahal lagi. Tapi kalau tahun kemarin kelihatannya yang paling mahal itu SUB kalau itu selisihnya hampir 1 juta. Kalau SOC ini 56 itu ada kelebihan, cuma lebihnya berapa kurang kita masih nunggu kepresnya ya. Karena nanti ketentuannya itu setelah muncul kepres ada KMA-nya masing-masing embarkasi itu biayanya berapa itu nanti kelihatan. Nah ini biaya perjalanan ibadah haji panjenengan itu 56 rata-rata ya, 60%. Sisanya itu dibebankan kepada nilai manfaat biaya nilai manfaat atau hasil optimalisasi uang yang ada di BPK. Jadi uang jamaah haji yang ada di BPK, bukan uang panjenengan yang mau berangkat per. Karena kalau hanya mengandalkan nilai manfaat yang berangkat itu sangat jauh. Kalau karena masa tunggunya panjenengan itu sekitar 12 tahun, mungkin nilai manfaatnya itu sekitar 1,5 sampai 2 jutaan kemungkinan. Tetapi ini tambahannya itu masing-masing jamaah itu 37.364. Dan diambilkan dari mana? Dari seluruh nilai manfaat secara total dari jamaah daftar tunggu A sampai Z. Yang kemarin daftar ada nilai manfaatnya itu untuk biaya ini. Jadi untuk memberikan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Jumlahnya mencapai 8 triliun 200 miliar 40 juta sekian. Itu duit KB. Jadi mau saya sama segar itu ya. Ini 8 triliun. Ini secara total nasional. Nah ini proses membuat pelunasan. Panja DPR kemarin sudah menetapkan biaya, kemudian kepres. Ini yang masih kita tunggu, kita tunggu juga KMA-nya, petunjuk teknisnya juga masih kita tunggu. Waktu pelunasannya baru itu nanti kita melaksanakan pelunasan. Mungkin bergeser 1-2 hari Bapak Ibu. Tidak harus panjenengan itu misalnya kemarin sudah diumumkan tanggal 9 itu enggak. Waktunya pelunasan itu 1 bulan. Kalau misalnya jenengan nanti ambil pelunasannya misalnya pengumumannya tanggal 9, jenengan melunasi tanggal 15, 16 itu bisa. Tidak perlu berbondong-bondong beban di tanggal 9 itu. Ini pengumuman, tetapi ya itu tadi kepresnya belum ada. Kriteria yang harus dipenuhi jamaah haji dalam pelunasan biaya haji 1445 2024 Masehi, jamaah dengan nomor urut porsi prioritas lansia, kemudian jamaah haji reguler yang masuk daftar urut cadangan. Jadi cadangan, ada yang cadangan tuh? Nomor porsi itu gimana? Nomor porsinya 1100. Batas porsi yang sekarang ini dinyatakan berangkat tahun 2024 itu 11005188 sekian. Nah misalnya dengan itu di bawah itu berarti berangkat tahun ini. Tapi kalau misalnya di atas itu panjenengan termasuk cadangan. Dan cadangan itu nanti kita lihat
itu cadangannya itu kan hitungannya sejauh tengah. Jadi ada 5% cadangan dari kota sebanyak sekitar 4.000 sekian jumlah jamaah haji cadangan. Kalau misalnya nomor panjenengan itu di awal-awal cadangan, insya Allah bisa masuk. Tapi kalau misalnya di akhir-akhir, ya belum tentu bisa masuk. Makanya kalau cadangan itu nanti jamaah harus mengisi surat pernyataan dulu sebelum pelunasan. Dia sudah cek kesehatan, dinyatakan istiqomah, mengisi surat pernyataan bahwa kalau misalnya sudah pelunasan tetapi tidak berangkat, lillahi ta'ala, tidak boleh menuntut pemerintah untuk diberangkatkan di tahun ini karena sifatnya cadangan. Cadangan itu ya nganggo nutup misalnya ada sisa kuota, itu cadangan. Tapi pelunasannya di tahap pertama, pelunasannya tahap pertama. Jadi kriteria pelunasan tahap pertama itu nanti untuk nomor urut porsi, prioritas lansia dan jamaah haji cadangan. Kemudian kriteria pelunasan yang tahap kedua, kalau misalnya semuanya sudah waktunya pelunasan tidak melakukan pelunasan di tahap pertama, yang berat di tahap pertama tidak pelunasan, maka dibuka pelunasan tahap kedua. Yang pelunasan di tahap pertama itu sudah diblok, tidak bisa melakukan pelunasan di tahap kedua. Jatahnya waktu jenengan sampai tanggal 1 Februari dimanfaatkan untuk pelunasan di tanggal itu atau di waktu-waktu itu. Kalau misalnya lewat dari itu ya sudah tidak bisa, kecuali jamaah haji yang gagal sistem. Jadi secara sistem memang pada saat itu di banknya ketika dibuka error, misalnya banknya error itu bisa diajukan untuk pelunasan. Tetapi nanti misalnya dengan kok bahasanya di sekolah lah nunggu medun, siapa ngerti kok medun. Harga emas kan ngerti, bisa muda, bisa medun. Jadi itu harga emas, itu kan di awal. Siapa ngerti itu di akhir-akhir untuk buburan, ngobrol. Nunggu terakhir malah juga telat. Dan itu bukan sakit pelunasan. Sudah diberikan kepada orang lain dengan kriteria di pelunasan tahap kedua, yaitu jamaah haji yang gagal sistem, kemudian pendamping bagi jamaah haji lansia. Jamaah haji yang lansia yang dia itu sudah diprioritaskan itu bisa mengajukan pendamping. Syaratnya pendamping dia sudah terdaftar, mendapatkan nomor porsi dan sudah berjalan selama 5 tahun. Itu 5 tahun. Kemudian untuk penggabungan suami istri, suami ini bisa angkat saiki istrine bisa datare waktu duit, jadi datare kali ternyata sekarang ada pendampingan atau penggabungan bisa diajukan. Orang tua dan anak kandung yang terpisah pastinya itu bisa nanti bisa diusulkan untuk pelunasan di tahap kedua. Tetapi usulan itu belum tentu diterima karena harus menyesuaikan sisa kuota. Nek sisa kuotanya 5, sing usulnya 10, berarti kan mau 5 sing kudu mangkat sing 5 orang. Kan ngoten. Logikanya kan ngoten. Jadi tergantung sisa kuotanya nanti berapa, yang mengusulkan berapa nanti di-ranking berdasarkan. Kalau lansia itu tetap yang di-ranking adalah usia tertua jamaah haji. Nah kalau yang penggabungan ini itu nomor urut porsinya itu nanti di-ranking berdasarkan itu. Jadi yang misalnya panjenengan harus mengajukan ternyata tidak bisa, yaitu memang jatahnya belum bisa karena sisa kuota itu kan sifatnya terbatas, iso akeh, iso sithik, asobah. Dan kalau misalnya masih ada sisa, itu nanti teknisnya diberikan kepada jamaah haji cadangan. Jamaah haji cadangan itu prioritas yang paling akhir setelah ada pengisian kuota ini, untuk tahap pertama, tahap kedua, baru setelah ada sisa lagi diberikan kepada jamaah haji cadangan. Tetapi
berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, tahun 2019 ke atas, karena di tahun 2022 dan tahun 2023 ini tidak ada pendampingan, ya, pelunasan itu hanya dimaksimalkan dalam satu tahap, itu sehingga tahun kemarin itu tidak ada pendampingan dan penggabungan mahal. Nah, berdasarkan pengalaman di atas tahun 2002 di bawah tahun 2019, tahun 2019 itu walaupun ada penggabungan dan pendampingan itu tetap masih ada sisa kuota, sehingga cadangan itu tetap masih bisa masuk. Sehingga kenapa cadangan itu masih banyak? Di Jawa Tengah itu ada sekitar 4.000-an yang dicadangkan. Kota Semarang ada 428 tadi. Mungkin ada yang bukan ya, kalau bingung apa maksudnya. Nah ini ya, ini ulasan, ya. Dan ini rencana tahapan pelunasan di tahap pertama itu 9 Januari sampai tanggal 7 Februari. Kemudian tahap kedua tanggal 20 Februari sampai 8 Maret itu rencananya, tapi sampai saat ini belum mengoperasi, tetap kita masih menunggu. Pelunasan bisa dicicil dari sekarang, jadinya sebenarnya siap gitu. Dengan tabungannya sama bank ya perlu dicicil, dengan tabungannya sama bank. Nah ini sama dengan tadi ya. Yang penting dana disiapkan ke rekening masing-masing jemaah haji. Nah ini mekanisme cadangan tadi sudah saya jelaskan ya, yang cadangan itu pelunasan tetap di tahap pertama, ya panjenengan kemudian tetap sekalian kesehatan baru berhak untuk pelunasan, kemudian membuat surat pernyataan, baru dibuka blokirnya itu dari pusat. Setelah surat pernyataan itu kita usulkan ke Jakarta. Jadi tidak bisa sekaligus langsung bisa pelunasan. Setelah blokirnya itu nanti dibuka baru bisa pelunasan. Itu yang cadangan. Kemudian cadangan ini jika nanti ternyata dinyatakan tidak berangkat di tahun ini, itu di tahun depan tetap harus mengulang cek kesehatan lagi tahun depan, kemudian harus membayar BP sesuai dengan ketentuan tahun depan. Ya apa-apa tahun depan mudah-mudahan mundur gitu, mudah-mudahan mundur ya. Nah ini pembatalan haji ya. Pembatalan haji ini sekarang ini baru tren ya. Yang mendaftar itu sekarang mengalami tren penurunan. Jadi kalau kita sehari-hari, kecuali kemarin pas liburan sekolah itu anak-anak yang usianya 12 tahun ke atas itu pada berbondong-bondong untuk daftar haji kemarin. Selama 4 hari atau 5 hari kemarin itu memang kantor itu sangat luar biasa mendaftar hajinya. Bahkan satu hari ada sampai 90 itu kemarin. Satu hari itu pendaftaran haji. Tetapi secara umum itu mengalami tren penurunan kalau pendaftaran haji, karena daftar tunggunya itu yang lama, kemudian ada informasi-informasi dari masyarakat yang mungkin kurang tepat, sehingga mereka beralih ke umroh. Banyak gitu. Bahkan ada yang dicabut itu untuk umroh, mangkat tinggal 2 bulan itu ada yang dicabut untuk umroh. Tahun kemarin sudah kita edukasi, sudah kita beri penjelasan, ternyata masih ngotot untuk umroh karena keluarganya pada saat itu mau umroh semua. Sehingga dia entok barengan, terus aku seperti ngerti Mekah kalau Madinah. Dan jenengan tujuannya itu meh ibadah,
pengen ngerti Mekah karo Madinah, nek pengen ngerti Mekah karo Madinah nonton TV saniki live itu saged. Berarti nek misalnya ini ibadah itu ya sesuatu yang wajib itu jelas lebih utama. Wajib sekecil apapun, yes, itu tidak bisa dibandingkan dengan pahala sunnah yang besar sekali itu tidak bisa dibandingkan. Jadi sesuatu yang wajib itu pahalanya pasti sangat besar, walaupun itu kewajiban itu sekecil apapun. Sudah saya edukasi, sudah saya beri penjelasan, malah terakhir ngomong gini, oh ini itu dewi mereka cukup ya, itu nomor nasi. Terus saya setuju. Oh itu dewi mereka cukup ya, pun ada ini nengok tuh gitu proses, tapi yang penting kalau nopon itu iman lah, iman meh mangkal masalah dicabut. Gara-garanya keluarganya itu ada berangkat, nah dia mau ikut berangkat, uang itu untuk tangga. Terus akhirnya ya kita proses pendaftarannya itu 3 minggu sampai. Nah, itu trennya meningkat Bapak Ibu untuk pendaftaran sekarang ini. Dan untuk pendaftaran karena yaitu daftar tunggunya lama, banyak yang berbondong-bondong untuk tidak umroh. Ya mudah-mudahan nanti panjenengan bisa memberikan informasi ke keluarganya, jangan sampai mencabut nomor porsi karena porsi itu syarat utama istiqomah panjenengan sekarang ini. Kalau dulu kan tidak ada di nomor porsi. Syarat istiqomah haji itu apa? Istiqomah haji seperti duit mampu. Kalau dulu kan gitu pikirnya. Tapi saat ini kudu dulu porsi. Ini yang umum loh ya. Kecuali yang produk-produk tadi itu. Yang umum itu syarat istiqomah utama itu panjenengan di porsi. Nah, di porsi memang kan price. Yang kedua di paspor. Di porsi iso lunasi ora gelem ngurus paspor. Nggih. Nah, kalau pengen mangkat tapi belum betul dari paspor ya saya coba. Nah, itu syarat istiqomah juga. Ya. Kemudian kesehatan dan sebagainya itu jadi porsi itu penting. Makanya panjenengan nanti kalau misalnya ada keluarga kemudian tetangganya yang mau nyabut porsinya itu dipengin lah biasanya. Jangan sampai terjadi pembatalan haji itu karena jamaah haji meninggal dan porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Maksudnya dimanfaatkan itu dilimpahkan. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, jamaah haji meninggal, kemudian porsinya itu tidak dilimpahkan, maka itu dibatalkan, wajib dibatalkan. Nah, orang dibatalkan itu orang balik. Kemudian membatalkan pendaftarannya. Jadi calon jamaah haji itu memang sengaja untuk membatalkan, yaitu dengan berbagai alasan-alasan ekonomi, alasan lain-lain, pegatan karo bujune, pegatan keuntungan, akhirnya dibatalkan kabeh itu diwakil. Nah, terus saya ini berdasarkan pengalaman dari ini seperti itu. Jadi banyak hal lika-likunya. Kemudian dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah, sudah keluar dari agama Islam. Itu sehingga misalnya dia itu sudah pindah agama, mau sudah haji saja ada yang pindah agama, apalagi yang belum. Itu batal porsinya. Atau memanipulasi, dia pengen mangkat berkali-kali datanya dirubah, jenengnya dirubah, terdeteksi, akhirnya sistem akan membatalkan. Jadi orangnya tidak perlu membatalkan, maka sistem itu yang akan membatalkan. Jadi panjenengan harus mangkat haji, pengen haji meneh, ganti nama, ya Pak, ganti nama, syukuran yang omah, terus selamatan, aku ganti nama, berarti kita daftar haji, itu baru sakit, konangan. Pembatalan haji dilakukan antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asrama haji Doruda. Kalau sebelumnya Doruda. Jadi sebelum itu masih bisa dibatalkan. Kalau setelah itu misalnya dibatalkan sudah tidak bisa. Kalau misalnya yang bersangkutan meninggal untuk asuransi, meninggal di pesawat asuransinya double. Kira-kira untuk yang pengen double? Kalau gitu double.
Ini masih banyak tapi kalau sudah mampu waktu habis. Oke, berarti itu Bapak Ibu sedang ya. Ini saya teruskan lagi. Ini yang terkait dengan pembatalan. Kemudian penambahan porsi. Nanti kalau misalnya ada yang mau menambahkan porsi langsung saja ke kantor untuk minta informasi lebih lanjut ya. Ini tak lanjut terus. Nah ini jamaah yang dinyatakan tidak total A secara kesehatan porsinya itu bisa dilimpahkan. Ya, ini sudah. Ya. Tapi saat ini sampai undangan. Ya. Nah, ini karena ini waktunya sudah habis. Yang penting ini Bapak Ibu panjenengan yang punya tabungan di BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, Mandiri Syariah atau BSN, sekarang pelunasannya harus di BNI, sehingga panjenengan harus melakukan migrasi. Kemarin ke woro-woro yang grup KBHU, insya Allah panjenengan sudah melakukan migrasi semua. Sampun? Alhamdulillah. Kalau cekapakan semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun, kurang lebihnya nyuwun pangapunten, mohon maaf bila apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.